Mang Engkos. Dulu, ia bekerja sebagai kuli bangunan. Orang Sunda menyebutnya Laden. Namun, peristiwa pahit menimpanya. Ia mengalami kecelakaan berat. Kaki kanannya hancur, kepalanya retak sampai ke otak. Lantaran kecelakaan itu, kaki kanannya mesti dipen dan telinganya menjadi sangat kurang pendengaran. Tapi Gusti Allah Maha Baik. Wasilah kecelakaan itu, Mang Engkos menjadi pribadi yang berubah. Yang semula jauh dari air wudhu, sekarang menjadi seseorang yang rajin melaksanakan sholat. Ia sehari-hari tidur di Masjid As-Samsudin. Membersihkan masjid adalah hobinya. Tentu saja salat wajib dan sunat rutin ia lakukan. Lelaki paruh baya itu kadang-kadang membuka mushaf Al-Quran. Namun, ia tak pernah terdengar membaca Al-Quran. Di satu malam ia bangun, lalu qiyamul lail. Selepas itu membuka Al-Quran. Padahal listrik di ruang utama masjid tidak menyala. Ia membuka Al-Quran dalam ruang remang. Hanya memandangi kitab suci itu dan terdengar menangis. Ia menangis karena ingin membaca Al-Quran tapi belum bisa membacanya. Ia ingin belajar Al-Quran tapi telinganya hampir tidak bisa mendengar. Lelaki yang kini menjadi penarik beca itu tertunduk dalam penyesalan mendalam. Ia masih menangis karena di usia tuanya belum bisa membaca Al-Quran. Seketika saya teringat seorang sahabat Nabi SAW, Sabit bin Qoisi. Ia adalah seorang syahid dalam perang Yamamah. Sekalipun pendengarannya kurang, itu tak menghalanginya untuk berjihad di jalan Allah. Bahkan, ia termasuk salah seorang sahabat yang sangat mencintai majelis ilmu. Pada suatu Jumat, Nabi SAW mengadakan majelis di Syuffah. Di beranda masjid, orang-orang sudah berkumpul di sana, dan Sabit terlambat datang. Ia berusaha mendekati Nabi, karena telinganya kurang mendengar. Sebagian sahabat memberi tempat kepadanya, tetapi sebagian sahabat yang lain menyempitkan tempat duduk mereka, sehingga Sabit tertahan. Sabit berulang kali memohon izin dan menyatakan alasannya kenapa ia harus berada di depan, dekat dengan Nabi SAW. Ketika orang yang menahan itu tetap di tempatnya, terjadilah sedikit kegaduhan. Rasulullah kemudian memerintahkan mereka yang menahan Sabit untuk berdiri. Kum ya fulan, kum ya fulan, kum ya fulan. Tampaknya mereka yang dimintai berdiri sedikit kesal, menunjukkan muka massa, dan berkata, "Bukankah menurut kalian Rasul sangat adil? Demi Allah, ia tidak berbuat adil. Ia memerintahkan mereka merebut tempat agar bisa dekat dengan Nabi. Lalu ia memerintahkan orang-orang berdiri dan mempersilahkan duduk mereka yang datang terlambat." Waktu itu, turunlah ayat 11 surat Al-Mujadalah. "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu, lapangkanlah tempat dalam majlis, maka lapangkanlah. Nanti Allah akan memberikan kelapangan kepada kamu. Dan apabila dikatakan berdirilah, maka hendaklah berdiri. Allah akan mengangkat orang-orang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui akan apa-apa yang kamu kerjakan." Semenjak itu, Sabit bin Qoisi menjadi seseorang yang sangat dimuliakan para sahabat. Kerap menerima hadiah dan dimintakan keberkahan doa. Ia menjadi seseorang yang menjadi sebab turun Al-Quran. Padahal secara keilmuan, ia adalah seorang yang tidak dikenal sebagai seorang alim. Tapi ia seorang pecinta Nabi SAW, pecinta ilmu, pecinta Al-Quran. Dan di depan Al-Quran, Mang Engkos kerap menangis karena kecintaannya pada ayat-ayat suci. Mengikuti para sahabat, saya pun meminta doa kepada beliau.